Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Dr. Gen Sudarti. Kali ini saya akan menjelaskan tentang linear programming metode penugasan. Saya akan share screen dulu. Baik ya, mudah-mudahan sudah kelihatan nih. Jadi linear programming metode penugasan itu masih merupakan bagian dari linear programming secara keseluruhan ya. Tapi karena ada sifat-sifat khusus, maka metode penugasan ini kemudian dibuat tersendiri. Baik, namun sebelumnya saya ingin berpesan kepada Anda semua bahwa berharaplah hanya kepada Allah, karena berharap kepada manusia hanyalah patah hati yang disengaja. Ya, pasrahkan saja semuanya ke Allah ya, berharap hanya ke Allah dengan melakukan hal yang terbaik. Nah, jadi pada bab sebelumnya telah dibahas mengenai metode transportasi ya sebagai tipe khusus dari linear programming ya. Dan dalam bab ini saya akan membahas juga tipe khusus yang lainnya yang disebut dengan masalah penugasan atau berkaitan dengan assignment problem. Jadi kalau misalkan digambarkan dalam bentuk sebuah gambar ya, ini bagiannya mana, ini bagiannya mana gitu. Jadi linear programming ya, ini adalah the whole-nya, whole temanya kita. Kemudian di linear programming kemarin kita sudah mempelajari tentang metode grafik ya, kemudian sensitivitas grafik. Kemudian di linear programming ini kemudian mengerucut ke linear programming transportasi. Jadi kita tidak bisa mengerjakan metode transportasi ini dengan menggunakan metode grafik karena nanti permasalahannya tidak bisa dirumuskan secara simpel ya. Jadi lebih rumit gitu. Nah, kemudian bagian lagi dari metode transportasi ini adalah metode penugasan. Nah, seperti metode transportasi kemarin, kita bertujuan adalah mencari biaya transportasi yang seminim mungkin dengan jalan mengalokasikan sumber ke tujuan. Ya, nah ini sebetulnya metode penugasan ini merupakan bagian dari transportasi. Intinya juga sama, yaitu bagaimana mengalokasikan sumber ke tujuan. Namun ini lebih diterapkan spesifik untuk pengalokasian sumber daya, biasanya digunakan untuk pengalokasian sumber daya manusia. Ya, untuk beberapa tugas itu harus dialokasikan ke beberapa karyawan yang kompetensinya itu berbeda-beda. Nah, inilah ya, jadi masalah penugasan berhubungan dengan penugasan optimal ya dari bermacam-macam sumber yang produktif atau personalia, maksudnya karyawan tadi, yang mempunyai tingkat efisiensi yang berbeda-beda, karena setiap karyawan itu kan punya kompetensi sendiri, ya punya personality sendiri, punya latar belakang sendiri, gitu ya. Artinya nih masing-masing berbeda-beda untuk banyak hal. Kemudian mereka ini harus ditugaskan ke tugas-tugas yang berbeda-beda juga. Jadi gambarannya seperti ini ya, misalkan di Fakultas Ekonomi. Fakultas Ekonomi itu kan punya sekian karyawan ya, ada Mbak Dani, ada Mbak Popi, Mbak Ambar, Bu Narti, Mas Jahidun, dan seterusnya. Nah, kemudian di bagian TU dan keuangan itu juga ada bermacam-macam tugas. Ada bagian administrasi, ada bagian keuangan, ada bagian riset, dan seterusnya. Nah, kemudian metode ini berkaitan dengan bagaimana pimpinan, dalam hal ini adalah dekan, mengalokasikan Mbak Narti itu sebaiknya di mana, ya Mbak Popi itu sebaiknya mengerjakan apa, dan seterusnya. Nah, kenapa harus begitu? Ya, karena Mbak Narti itu pasti punya kompetensi sendiri, ya punya keunggulan sendirilah. Ya, kalau misalkan Mbak Narti itu lebih kuat di administrasinya. Apabila Mbak Narti ini ditempatkan di situ sesuai dengan kompetensinya, maka dia akan teliti misalkan ya. Kemudian rapi pengerjaannya.
Tetapi apabila dia ditempatkan di bagian lain, misalkan keuangan, dia itu kurang apa ya namanya ya, kurang ahli di situ misalkan ya, hitung-hitungan angka-angka tuh dia bingung misalkan seperti itu ya. Nah kemudian karena masalah yang akan dioptimumkan itu dapat berupa biaya dan laba, ini sama seperti konsep linear programming sebelumnya, maka metode penugasan itu juga ada dua nanti, yaitu masalah minimisasi apabila dasar penugasannya tadi adalah biaya, tapi kita juga bisa melihat dari perspektif maksimisasi. Apabila dasar keputusan mengalokasikan tenaga kerja tadi, dasarnya adalah keuntungan. Ya, ini maksudnya biaya itu biaya yang dikeluarkan institusi apabila mengalokasikan atau menempatkan misalkan karyawan A di tugas 1 misalkan. Biayanya itu berapa? Atau juga bisa dilihat dari sisi keuntungannya. Apabila karyawan A itu ditugaskan di tugas berapalah 3 misalkan, itu sumbangan keuntungan yang dia berikan kepada perusahaan itu berapa, ya. Nah, baik, sekarang kita masuk ke contohnya. Ya, kalau tadi saya contohkan adalah sumber daya dalam arti adalah personalia, ini saya contohkan ada 4 pekerjaan yang harus dialokasikan ke 4 mesin. Ya, nah ini adalah disebut kasus yang seimbang, sama seperti transportasi kemarin. Pada awalnya saya menjelaskan tentang kasus yang seimbang, kemudian kita perluas lagi bagaimana kasusnya itu kalau tidak seimbang. Ya dikatakan kasus yang seimbang yaitu pekerjaannya itu ada 4, mesin atau karyawannya itu juga ada 4. Ya, nah aturan mainnya satu pekerjaan itu harus dipegang oleh satu mesin atau satu pekerjaan harus dipegang oleh satu karyawan. Jadi tidak boleh double-double. Itu ya. Nah, cara membaca dari tabel ini, ya ceritanya ini ada 4 pekerjaan P1 sampai P4, kemudian perusahaan punya 4 mesin ya M1 sampai M4. Nah, kemudian angka-angka ini membacanya seperti apa? Nah, dilihat dari soalnya biaya pengoperasian setiap pekerjaan oleh keempat mesin dapat dilihat dalam tabel berikut ini. Oh, berarti ini adalah kasus minimisasi karena basisnya adalah biaya. Nah, cara membacanya adalah apabila pekerjaan satu itu dikerjakan di mesin satu, maka akan muncul biaya sebesar 210. Namun apabila P1 itu bisa dialokasikan di mesin 4, maka biayanya bisa lebih irit, yaitu 130 dan seterusnya. Oleh karena itu permasalahannya adalah bagaimana menugaskan keempat mesin untuk menyelesaikan keempat jenis pekerjaan agar total biayanya minimum. Nah, kemudian langkah-langkahnya sebagai berikut. Langkah pertama, dari soal tadi, kalian harus mengubah matriks biaya menjadi matriks opportunity cost. Apa yang dimaksud dengan matriks opportunity cost? Opportunity cost sendiri itu adalah biaya karena adanya kesempatan yang hilang. Apa tuh? Misalkan begini, kamu punya sebuah garasi, ya. Garasi itu bisa kamu sewakan, ya, atau kamu buat apa namanya, memparkir mobilmu, ya. Nah, karena kamu pakai untuk memarkir mobilmu sendiri, maka sebetulnya ada opportunity cost, ada biaya karena kesempatan yang hilang. Kesempatannya apa? Yaitu menyewakan garasi itu kepada orang lain yang mungkin bisa dipakai untuk membuka warung misalkan, atau membuka apa toko apa begitu, yang dimana setiap bulannya itu bisa menghasilkan misalkan 2 juta. Oh, berarti biaya yang muncul ya karena kalian itu menggunakan garasi itu untuk kepentinganmu sendiri, maka muncul biaya sebesar 2 juta sebetulnya. Itu ya.
Nah, bagaimana mengubah matriks opportunity cost, yaitu dicapai dengan memilih elemen terkecil dari setiap baris dari matriks biaya mula-mula, yang soal tadi, untuk atau dipakai mengurangi seluruh bilangan dalam setiap baris. Sehingga paling sedikit akan diperoleh satu bilangan nol sebagai hasilnya. Ya, coba kita lihat dulu untuk yang soal tadi. Nah, mulai dari di sini untuk baris P1 misalkan. Di baris P1 itu ada angka 210, 150, 180, dan 130. Ya, membacanya seperti tadi. Nah, dari 4 angka ini kalian pilih yang terkecil, yaitu 130. Gunakan angka 130 ini untuk mengurangkan semua angka pada baris satu tok. Ya, berarti 210 dikurangi 130, 150 kurangi 130, 180 kurangi 130, dan 130 dikurangi 130. Akhirnya kemudian di sini paling sedikit ada angka 0 ya dalam setiap baris itu. Nah, kalau ini kita baca atau kita terjemahkan, maka angka 0 ini kan menunjukkan harga atau biaya yang terkecil. Ya, di mana nanti angka 0 itu kemudian kita gunakan sebagai basis atau dasar mengalokasikan pekerjaan. Karena disitulah sebetulnya biaya yang terendah. Gitu ya. Nah, kemudian lakukan dengan cara yang sama untuk baris kedua, ketiga, dan keempat. Contoh lagi, misalkan baris kedua, P2 ini ya, ada angka 140, 160, 200, dan 190. Angka yang terkecil adalah 140. Kurangkan semua angka pada baris kedua ini dengan angka 140. Akhirnya muncul angka 0 di sini juga kan. 140 kurangi 140, 160 kurangi 140, dan seterusnya. Ya, begitu juga kalian lakukan untuk baris ketiga dan keempat. Nah, setelah itu kita lakukan, maka kita sudah selesai membuat yang namanya opportunity cost matrix. Ya, hasilnya adalah seperti ini. Nah, kemudian kapan kita melangkah pada langkah kedua? Kita lihat bahwa langkah kedua itu adalah membuat yang namanya total opportunity cost matrix. Nah, total opportunity cost matrix ini hanya perlu dilakukan apabila di setiap kolom dan baris belum ada minimal satu angka 0. Ya, coba kita lihat yang tadi. Ya, dari setiap baris ternyata sudah ada ya baris 1 angka 0-nya di sini, baris kedua angka 0-nya di sini, baris ketiga di sini, baris keempat di sini. Kita cek lagi ke kolom. Oh, kolom 1 ini malah ada 2 angka 0. Kolom ketiga kedua 1 angka 0. Nah, ini ternyata kolom ketiga ini belum muncul angka 0. Ya. Sedangkan kolom keempat ini sudah ada angka 0 di sini. Nah, apabila kalian menemui kasus seperti ini, di mana salah satu baris atau salah satu kolom itu belum ada angka 0-nya, berarti kita harus melakukan atau maju ke langkah kedua. Dengan cara lihat angka-angka yang di dalam kolom ini, pilih angka yang terkecil, yaitu 45, gunakan angka 45 ini untuk mengurangkan semua angka pada kolom ini. Berarti 50 kurangi 45, 60 kurangi 45, 70 kurangi 45, dan 45 kurangi 45. Sehingga muncul angka 0 lagi di sini. Gitu ya. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan pada langkah pertama ini kok kebetulan ya, karena tergantung dari soalnya kan. Kebetulan di setiap baris dan di setiap kolom sudah muncul minimal satu angka 0 gitu. Maka kalau itu terjadi, langkah kedua ditinggalkan atau lompati. Ya. Nah, kemudian setelah kita buat total opportunity cost, lihat di sini untuk kolom 3-nya sudah berubah sesuai yang perhitungan kita tadi, sedangkan kolom-kolom yang lainnya itu tetap.
Ya, angka-angka yang lain tidak berubah. Kita hanya mengubah kolom ketiga saja. Nah, kemudian setelah setiap baris dan setiap kolom itu mempunyai minimal 1 angka 0, kita akan melakukan tes for optimality. Ya, kita akan mengetes apakah kita siap melakukan penugasan. Ya, karena tadi untuk syarat penugasan harus 1 lawan 1. Bagaimana itu bisa dilakukan manakala lolos tes, ya, tabel ini lolos tes. Nah, bagaimana cara melakukan tes for optimality? Yaitu dengan cara meliput semua angka 0 ya yang ada pada tabel ini dengan sejumlah minimum garis. Ya, saya buat garis merah biar lebih jelas. Ya, ingat garis bawahnya adalah sejumlah minimum garis untuk meliput semua angka 0 yang ada. Artinya, kalau kalian itu hanya butuh 3 garis saja seperti ini, dan semua angka 0 itu sudah terliput, maka tidak perlu membuat 4. Ya. Nah, bagaimana caranya biar kalian itu tidak berlebihan membuat garis merah ini? Ya, caranya adalah kalian lihat dulu mana kolom dan baris yang mempunyai angka 0 paling banyak. Ya, mungkin ini. Saya melihat di kolom 1 kok ada 2 angka 0 nih, saya liput dulu seret. Terus mana nih? Oh, ternyata di baris keempat ini ada 2 angka 0 nih. Banyak kan lumayan. Kemudian ditarik seret. Nah, tinggal angka 0 di sini. Ya, karena angka 0 di sini hanya 1, tidak ada pilihan lain, kalian boleh membuat garis horizontal atau vertikal, terserah pilih salah satu, untuk meliput angka 0 yang di sini. Nah, kemudian pertanyaannya adalah, apakah garisnya harus horizontal semua, vertikal semua, atau kombinasi? Ya, jawabannya adalah kombinasi. Ya, kombinasi boleh. Mau horizontal semua boleh, sorry ya. Mau horizontal semua boleh, mau vertikal semua boleh, mau kombinasi boleh. Yang jelas adalah tadi sejumlah minimum garis. Nah, kalau kalian tidak memperhatikan hal ini, maka yang terjadi adalah, oh angka 0 itu kemudian ditarik garis merahnya itu sembarangan. Oh ini seret ya kolom, ini juga ada 1 di sini tarik seret, ini ada 1 tarik seret, ini ada 1 di sini tarik seret gitu. Ya, nah nanti hasilnya akan keliru. Mengapa? Karena kalau dipakai sejumlah minimum garis, ternyata dengan 3 garis merah saja semua angka sudah terliput, tidak perlu keempat. Nah, relevansinya apa? Bahwa kalau garis itu hanya ada 3 seperti ini, sementara jumlah baris dan jumlah kolomnya ada 4, maka bisa dikatakan tabel ini belum optimal. Ya, saya ulang. Kalau saya balik ya penjelasannya. Jadi sebuah tabel itu sudah tabel penugasan dikatakan optimal kalau jumlah garis merah ini sudah sama dengan jumlah baris dan jumlah kolom. Ya, di mana di sini barisnya ada 4, kolomnya ada 4, tapi ternyata garis merahnya baru ada 3. Oh, ini sebagai tanda bahwa tabel ini belum optimal. Nah, sekarang bagaimana kalau dipaksakan, Bu? Ya, untuk gampangannya, cepatnya, langsung seret gitu ya. Seolah-olah sudah optimal. Kemudian kamu nanti mencoba mengalokasikan, oh P1 di mana, P2 di mana, P3 di mana, P4 di mana. Kalau itu nanti terjadi, yang sebetulnya belum optimal, tapi seolah-olah optimal, karena kesusu tadi ya, tergesa-gesa membuat garisnya, maka nanti akan ada satu pekerjaan yang tidak kuman mesin, ya tidak kumanan mesin, tidak mendapatkan mesin, ya pasti numpuk. Padahal seharusnya satu pekerjaan harus dikerjakan oleh satu mesin. Ya, nah, oke.
Kemudian tadi ya, setelah saya meliput sejumlah angka 0 yang ada, tapi ternyata garis merahnya baru ada 3, padahal harusnya ada 4 ya untuk mengalokasikan. Nah, kita kalau ketemu kasus seperti ini, maka harus membuat revisi. Ya, membuat revisinya seperti apa? Kamu lihat aja, ini angka-angka yang belum terliput oleh garis. 6 angka ini. Kemudian pilih angka yang terkecil, ternyata 15. Nah, angka 15 ini dipakai untuk mengurangkan semua angka yang belum terliput oleh garis ke 6 angka ini. Berarti 20 kurang 15, 15 kurang 15, 50 kurang 15, 25 kurang 15, 25 kurang 15, dan 50 kurangi 15. Dan jangan lupa kalian tambahkan, kalau tadi dikurangi, ke 6 angka ini dikurangi 15, angka yang terkena persilangan garis. Dalam hal ini adalah angka 80 dan 85, harus kalian tambahkan angka terkecil tadi, 15 tadi. Ya, sehingga matriksnya setelah direvisi itu seperti ini. Sekaligus kemudian kita adakan tes for optimality lagi, ternyata garisnya sudah ada 4. Ini pertanda bahwa kita sudah siap mengalokasikan. Nah, ini mengalokasinya bagaimana atau maknanya seperti apa? Berarti P1 itu wajib ya, wajib dialokasikan di M4. Karena di sini yang punya angka 0 itu hanya di M4 saja. Sedangkan untuk pekerjaan 2 itu masih punya 2 pilihan. Bisa dikerjakan di M1 maupun di M3. Untuk pekerjaan 3 wajib dikerjakan di M1 karena ada angka 0-nya hanya ada di sini toh. Kemudian P4 bisa dikerjakan di M2, ini angka 0-nya ada di sini, atau M3 ada di sini ya, berupa pilihan. Nah, kalau ada kasus seperti ini, maka untuk mengalokasikan, kalian harus mendahulukan, memprioritaskan pekerjaan yang hanya punya 1 angka 0. Berarti P1 alokasikan dulu di M4, ya. Kemudian P3 alokasikan dulu di M1, karena mau tidak mau harus itu, nggak ada pilihan lain. Nah, baru yang lainnya menyesuaikan. Baru P2 kan nggak mungkin di M1 karena sudah dipakai untuk mengerjakan P3 tadi toh, berarti dia ngalah ke sini. Dia dikerjakan di M3. Oke, nah demikian juga P4 yang tadi sebetulnya ada 2 pilihan, dia bisa di M2 atau di M3. Namun kalau dikerjakan di M3 kan sudah nggak bisa ya, karena sudah dipakai untuk P2 tadi. Berarti dia ngalah, harus dikerjakan di M2. Begitu ya. Nah, kemudian ini adalah biaya terkecilnya. Kita kembali lagi dari mana kita mendapatkan biaya-biaya ini. Ya, kita lihat di soal awalnya tadi. Sehingga total biayanya adalah 595. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke masalah maksimisasi. Ya, dalam masalah maksimisasi, matriks awalnya menunjukkan tingkat keuntungan. Jadi apa sih bedanya kita mengerjakan masalah maksimisasi dengan minimisasi? Itu hanya pada alokasi pertama saja. Ya, karena untuk masalah minimisasi, angka-angka yang ada di dalam kotak, dalam sel ini menunjukkan biaya. Nah, karena menunjukkan biaya, kita tadi pilihkan yang terkecil ya. Nah, sekarang untuk masalah maksimisasi, angka-angka yang ada di sini itu menunjukkan laba atau sumbangan laba tepatnya. Ya, membacanya misalkan, jika karyawan A ditempatkan di tugas 1, dia itu hanya menyumbangkan laba kepada perusahaan sebanyak 10. Tapi apabila A itu bisa dialokasikan di pekerjaan 5, sumbangan dia lebih besar. Ya, mungkin karena di expertnya di sini, maka dia tidak akan melakukan kesalahan yang fatal, kesalahannya juga tidak banyak ya. Kemudian pekerjaan cepat selesai dan lain sebagainya. Sehingga efisien, sehingga dia mampu menyumbangkan laba yang lebih besar.
gitu ya. Nah, A itu paling jelek kalau dikerjakan, kalau disuruh mengerjakan pekerjaan 4, sumbangannya hanya 8. Ya bisa jadi karena dia nggak, orang kalau memegang pekerjaan itu kan kalau nggak senang itu gimana sih? Lelet ya, lelet itu ya lama gitu ya, ogah-ogahan gitu. Sehingga dia tidak produktif dan sumbangan terhadap labanya hanya 8. Begitu seterusnya membacanya. Nah, oleh karena itu, kalau tadi di tabel pertama untuk kasus minimisasi, kita membuat matriks opportunity cost. Nah, kalau sekarang itu kita harus membuat yang namanya opportunity loss, ya, matriks opportunity loss. Ya, dari mana? Atau oke, sebelumnya saya jelaskan dulu. Ya, opportunity loss itu apa? Jadi opportunity loss itu adalah kerugian karena karena ada kesempatan yang hilang, ya, kerugian karena adanya kesempatan yang hilang. Oke, nah ini kemudian langkah pertamanya kalau tadi kita disuruh memilih angka terkecil, ya, kalau biaya tadi kan angka terkecil dipilih kemudian dikurangkan untuk semua angka pada setiap baris. Kalau ini berbeda, kita justru atau disuruh memilih angka yang terbesar. Di baris pertama kita lihat ada 5 angka ini, yang terbesar adalah 15. Kita pakai angka 15 ini untuk mengurangkan semua angka pada baris pertama. Ya, membuat selisih tepatnya ya, bukan mengurangkan. Karena 10 dikurangi 15 bukan min 5 tetapi 5. Mengapa demikian? Karena namanya saja sudah loss, sudah rugi. Gitu ya. Makanya angka-angka yang ada di dalam ini menunjukkan kerugian. Jadi tidak perlu ada tanda negatif. Ya. Berarti 10 dengan 15 gitu ya, selisihnya 5. 12 dengan 15 selisihnya 3, 10 dengan 15 selisihnya 5, 8 dengan 15 selisihnya 7, dan 15 dengan 15 selisihnya 0. Ya, begitu kalian kerjakan juga untuk baris B, C, D, dan E. Ya, di setiap baris pilih angka yang terbesar, kurangkan, begitu. Nah, akhirnya kita mempunyai matriks ini, opportunity loss matrix. Nah, cara membacanya adalah jika karyawan A itu ditempatkan di tugas 1, maka perusahaan itu akan rugi. Ruginya sebanyak 5. Mengapa? Karena sebetulnya A itu seharusnya dikerjakan di tugas 5 atau bisa mengerjakan tugas 5. Kalau dia A ini ditugaskan di tugas kelima, dia akan memberikan sumbangan laba terbesar, ya 15 tadi, paling pol, sehingga perusahaan tidak rugi kalau A diminta mengerjakan tugas ke-5. Tapi karena satu dan lain hal, maka A ini mungkin diminta bergeser mengerjakan tugas 1. Nah, kalau ini menjadi pilihan perusahaan, maka perusahaan akan rugi sebanyak 5. Loh Bu, rugi kok dia tetap ditempatkan di situ? Nah, dalam kenyataannya bisa jadi karena tujuan perusahaan itu tidak semata-mata keuntungan. Ya, lihat kondisinya. Mungkin tujuan jangka pendeknya adalah memenuhi kebutuhan atau permintaan konsumen. Yang penting cepat, ya, yang penting pekerjaan selesai misalkan. Ya, jadi kasusnya itu sangat kompleks. Dan seterusnya ya, ini opportunity loss matrix. Nah, kemudian seperti tadi kita wajib membuat total opportunity loss apabila di setiap baris dan kolom itu belum muncul minimal 1 angka 0. Kalau kita lihat cek per baris sudah ada ya minimal 1 angka 0, 0, 0, 0 ya. Sudah. Sekarang kita cek kolom. Ya, ini kolom 1 ini belum ada angka 0-nya. Kolom kedua juga belum ada. Kolom 3 juga belum ada. Kolom 4 dan 5 itu sudah ada. Maka biarkan saja.
Nah, karena kita belum menemukan satu angka 0 untuk kolom 1, 2, dan 3, maka kita wajib lanjut ke langkah kedua, yaitu membuat total opportunity loss matrix. Caranya adalah dengan memilih angka terkecil. Jangan salah, ya. Kalau yang tabel pertama tadi dipilih angka yang terbesar, kalau sekarang angka yang terkecil yang dipilih. Mengapa? Karena tabel laba tadi sudah berubah menjadi tabel kerugian. Sehingga semua angka di sini kan menunjukkan kerugian. Kalau kerugian mestinya pilih yang terkecil kan, ya, agar muncul angka 0 tadi. Maka untuk kolom 1, angka terkecilnya adalah 1, maka semua kurangkan dengan 1. Kolom kedua, angka terkecilnya 1 juga, kurangkan ini dengan angka 1. Kolom ketiga, angka terkecilnya 3, kurangkan ini semua dengan angka 3. Sedangkan kolom keempat dan kelima biarkan saja, karena sudah muncul minimal 1 angka 0. Akhirnya total opportunity loss-nya berubah menjadi seperti ini. Kemudian kita melakukan test for optimality, ya, test for optimality dengan cara seperti tadi. Ternyata baru ada 4 garis merah. Berarti menandakan tabel ini belum optimal. Agar optimal, maka seperti tadi kita akan melakukan revisi dengan cara melihat angka-angka yang belum terliput oleh garis. Ada 8 angka ini. Nah, dari 8 angka ini pilih angka yang terkecil, berarti 2. Berarti kurangkan semua dengan angka 2. Semua itu artinya ke 8 angka ini tadi. Ya, berarti 4 kurangi 2, 2 kurangi 2, 2 kurangi 2, 7 kurangi 2, 2 kurangi 2, 3 kurangi 2, 2 kurangi 2, 4 kurangi 2. Dan jangan lupa tambahkan angka 2 tadi, angka terkecil tadi, di angka yang terkena persilangan garis. Ini ternyata ada 3 angka nih. Angka 2 ini kalau ditambah 2, 5 ini tambah 2, 0 ini tambah 2. Ya, sehingga hasilnya adalah seperti ini. Sekaligus kita tes, ternyata garis merahnya sudah ada 5. Karena garis merah sudah ada 5 sesuai dengan jumlah karyawan dan jumlah tugas, maka ini sudah bisa kita alokasikan. Nah, cara mengalokasikannya seperti tadi, kita prioritaskan karyawan yang hanya punya 1 angka 0. Artinya apa sih? Mungkin si karyawan ini, ya namanya merekrut karyawan ya, kadang-kadang tuh sudah melalui beberapa tahapan proses, itu masih salah pilih. Isone iki kuwi tok gitu, isone fotokopi tok, ya. Diletakkan di bagian keuangan yo biayane akeh ya, salah-salah terus ya, tidak jujur mungkin. Di bagian administrasi yo ketikane yo elek, gawe kalimat tidak bagus dan seterusnya. Ini seperti gambaran karyawan E ini. Berarti karyawan E itu harus dialokasikan dulu di tugas 3. Ya, baru kemudian teman-temannya yang lain menyesuaikan. Mana nih yang lain nih yang mungkin dari A dulu ya. A itu sebetulnya bisa di tugas 2, 3, atau 5. Tapi tugas 3 sudah tidak bisa karena tadi sudah ditempati E. Ya, berarti alternatifnya dia kalau enggak 2 ya 5. Oke, kita pilih misalkan 2 ya. Terus lanjut karyawan B. Karyawan B itu sebenarnya bisa di tugas 1 atau 4. Ya. Maka kita pilih berapa? 4 aja ya. Tugas keempat. Oke. Mungkin karyawan C. Karyawan C bisa di 1 atau 3 atau 5. Nah, berarti dia di 1 ya. Dan seterusnya. Pokoknya yang penting mengalokasikannya itu tepat berada di angka 0. Ya, itu menunjukkan biaya yang terendah. Nanti ditukar-tukar begitu boleh ya apabila tabrakan atau enggak cocok, yang penting 1 lawan 1. Nah, ini maknanya ya kalau kita baca, karyawan yang multi talent itu adalah karyawan A dan C ya. Terlihat dari angka nolnya itu ada 3 masing-masing. Ini menunjukkan karyawan A dan C itu ditempatkan di 3 tugas yang berbeda, itu dia bagus semua.
ya kita menginginkan karyawan yang seperti itu ya rata-rata ya, kon ngetik yo rajin ya, kalimatnya bagus, digeser di keuangan dia juga jujur, juga teliti ya, dan seterusnya. Nah, hasil dari alokasi kita seperti ini. Nah, ternyata di kasus ini terdapat yang namanya multiple optimal solution. Ya, jadi ada alokasi multiple, tidak hanya satu, tidak hanya satu alternatif, ya, tapi dua-duanya itu dia mempunyai total labanya sama. Ya, coba kita lihat. Kalau karyawan E tadi karena dia tidak punya pilihan toh, dia harus ditugaskan di tugas ketiga. Ya, sumbangan labanya 14. Kemudian karyawan A untuk alternatif 1, dia bisa ditugaskan di tugas 2 dengan sumbangan labanya 12. Atau di tugas kelima, si A ini dengan sumbangan labanya 15. Nah, kenapa ini sumbangan labanya berbeda kok totalnya bisa sama? Nah, karena dalam sebuah tim itu kalau dia geser, ya misalkan A itu tergeser dari tugas kelima menjadi kedua, berarti kan berkurang tuh. Nah, pasti dia akan ditutup oleh karyawan yang lain. Ya, biasanya seperti itu. Nah, sekarang kasusnya kalau misalkan ya saya tapi sebelum pernah menemui sih ya. Kalau misalkan terjadi multiple optimal solution ya, ada dua alternatif penugasan seperti ini. Kemudian kok biayanya itu berbeda, maka kita pilih aja biaya yang terkecil. Karena memang tujuannya itu. Oke. Nah, sekarang saya lanjut untuk ketentuan-ketentuan tambahan. Sama seperti masalah transportasi, masalahnya bisa jadi tidak seimbang ya antara baris dan kolom. Padahal syarat utamanya itu harus seimbang gitu, harus 1 lawan 1 kalau penugasan. Ya, ini saya contohkan ini seolah-olah soal baru gitu aja ya. Jadi ini ada 4 karyawan yang harus diselesaikan di 3 mesin. Jadi ada 4 pekerjaan, tapi mesinnya itu ada 3 saja. Ya, berarti ini kan masalah tidak seimbang. Berarti harus ditambah dummy M4. Ya, ini kolom ini ditambahkan. Nah, karena mesin 4 itu sebetulnya tidak ada, tapi seolah-olah ada agar proses pekerjaan soalnya itu bisa dikerjakan, maka biayanya itu diberi nilai 0, 0, 0. Gitu ya. Misalkan lagi, kalau yang kurang itu pekerjaannya. Contoh nih, ini ada 4 pekerjaan, tapi mesinnya itu kebanyakan, ada 5. Maka yang kamu tambahkan daminya adalah dami row, atau dami pekerjaan, atau dami P5. Sama seperti tadi, karena pekerjaan 5 itu sebetulnya tidak ada, maka biayanya adalah 0, 0, 0, 0, dan seterusnya. Ya. Nah, misalkan kalau ini adalah kasus minimisasi, ya misalkan ya, minimisasi tadinya tidak seimbang, langkah pertamanya harus kamu seimbangkan dulu seperti ini, sehingga ini adalah tabel awal. Ya, nah karena tadi langkah pertamanya untuk kasus minimisasi, kalian kan harus memilih angka terkecil di setiap baris. Gitu ya. Nah, ternyata untuk kasus yang ini angka terkecilnya itu 0. Ya, sudah ada di setiap baris. Maka kalian langsung membuat total opportunity cost, langsung melihat kolomnya. Ya, berarti untuk kolom M1 ini yang terkecil adalah angkanya 140, kurangkan semuanya dengan 140. Untuk kolom M2 terkecilnya adalah 115, kurangkan semuanya dengan 115. Begitu juga untuk M3, ya, angka terkecilnya adalah 160, kurangkan semuanya dengan 160. Ya, sedangkan ini tetap gitu ya. Nah, kemudian bagaimana dengan kalau kasus seperti ini?
Ya, langkah pertamanya sama seperti tadi kan. Jadi memilih angka yang terkecil di setiap baris. Ya, untuk baris pertama misalkan terkecilnya kan 75, semua kurangi 75. Baris kedua, angka terkecilnya 75, kurangkan semua dengan 75 dan seterusnya. Sehingga nanti pasti muncul minimal satu angka 0 di setiap baris. Nah, karena di sini sudah ada angka 0 di setiap kolom, ya berarti kan kita tidak perlu melakukan atau membuat total opportunity cost. Ya. Berarti langsung tes for optimality atau revisi setelah itu jika diperlukan. Oke. Nah, sekarang bagaimana dengan masalah pemblokiran dan prioritas? Jadi pemblokiran itu maksudnya seorang karyawan itu tidak diperkenankan memegang sebuah tugas tertentu. Namanya dia diblokir. Ya, contohnya misalkan karena si karyawan A itu terbukti orangnya tidak jujur, ya. Meskipun kalau di dalam rekrutmen itu kan tes kejujuran juga ada ya. Tapi namanya orang, ya kalau melihat uang kan hijau matanya ya. Jadi penyelewengan itu kemudian dia lakukan, kemudian dikategorikan tidak jujur, akhirnya untuk penugasan berikutnya itu dia tidak diperbolehkan memegang keuangan. Ya, itu namanya dia diblokir. Ya. Atau kemudian dia kalau nulis surat itu tuh kalimatnya itu amburadul gitu ya. Si pimpinan malas. Terus pokoknya si B itu jangan sampai memegang surat menyurat ya. Dia disuruh membuat kalimat aja susahnya bukan main. Sehingga nanti satu surat itu bisa berjam-jam ya. Berarti kan tidak efisien. Berarti dia diblokir di situ artinya. Nah, sebaliknya adalah masalah prioritas ya. Si karyawan bisa diprioritaskan ya, misalkan pesanan dari si bos ya, dari pimpinan. Karena si bos ini sudah cocok betul dengan si A sebagai sekretarisnya, maka dia mungkin bisa pesan ya, karena perusahaannya sendiri kan boleh-boleh saja ya. Pesan bahwa si A ini harus menjadi sekretaris saya ya. Nah, itu berarti dia namanya diprioritaskan. Nah, langsung saja ke soalnya. Jadi sebuah perusahaan kecil mempunyai 4 pekerjaan yang berbeda untuk diselesaikan oleh 4 karyawan. Nah, biaya penugasan seorang karyawan untuk pekerjaan yang berbeda adalah berbeda karena sifat pekerjaannya juga berbeda-beda dan tingkat keterampilan, pengalaman kerja, dan latar belakang pendidikan karyawannya juga berbeda-beda. Berikut ini adalah matriks biaya penugasan. Nah, ini berarti jelas ini adalah masalah minimisasi. Ya. Kemudian pertanyaannya adalah bagaimana pimpinan perusahaan melakukan penugasan untuk masing-masing pekerjaan ke masing-masing karyawan agar biaya totalnya dapat diminimumkan. Ini berarti kan pertanyaan pertama tidak usah saya jelaskan lagi ya, kasusnya seperti tadi nih, asal langkah-langkahnya itu dilalui, insya Allah ketemu. Ya. Nah, kemudian yang ini yang pertanyaan B nih. Jika pimpinan memberikan batasan bahwa karyawan B tidak boleh, berarti dia diblokir, tidak boleh memegang tugas satu, berarti B diblokir di tugas satu, namun karyawan C harus memegang, harus itu berarti diprioritaskan. Karyawan C harus memegang tugas ketiga. Pertanyaannya, apakah penugasan yang awal, soal A tadi, masih berlaku? Ya, berarti kan kita harus membandingkan. Kemudian kita kerjakan dulu untuk soal A, ya caranya seperti tadi, cari opportunity cost matrix, ya dengan memilih biaya terkecil di setiap baris, kemudian dikurangkan, dipakai sebagai pengurangan, ya semua angka pada baris itu baris pertama. Demikian juga untuk baris B, C, dan D. Ya, kemudian kita lihat karena kolom ketiga ini belum ada angka nolnya, berarti kita harus lanjut ya melakukan total opportunity cost matrix ya, ketemunya seperti ini ya. Nah, kemudian tes for optimality, di tes pertama kali belum optimal karena baru ada 3 garis merah. Ya, lakukan revisi. Caranya seperti tadi,
6 angka ini yang belum terliput oleh garis merah, pilih angka yang terkecil, yaitu 1. Ya, kemudian kurangkan angka 1 ini di 6 angka ini, sekaligus tambahkan ke angka 5 dan 1. Karena itulah yang terkena persilangan garis. Kemudian tes lagi, ya, ternyata sudah ada 4 garis merah, beri sebagai tanda sudah optimal. Kemudian dialokasikan, ternyata biayanya 68. Ya, ini sebelum ada pemblokiran dan prioritas. Nah, kemudian setelah adanya pemblokiran dan prioritas, caranya begini. Tadi dikatakan bahwa C itu diprioritaskan di tugas ketiga. Kalau itu terjadi, maka kalian tuh harus membuat matriks biaya yang disesuaikan. Ya, jadi dari matriks awal tadi, soal awal, itu membuat matriks biaya yang telah disesuaikan dulu. Dengan cara, kalau C itu diprioritaskan di tugas ketiga, maka di sini, di selnya ini harus diberi 0. Disesuaikan. Tadinya berapa sih? Kita lihat. Ya. C, ya, C di tugas ketiga itu seharusnya itu 23 biayanya. Ya, biayanya 23 cukup besar ini, tapi pimpinan menghendaki C itu diprioritaskan di sini. Oh, berarti ini angka 23 dihapus, ganti angka 0. Ya. Namun B itu diblokir di tugas 1. Ya, karena dia diblokir, ya, maka angka atau biaya sebesar 14 ini dibesarkan sedemikian rupa. Dibuat angka yang sangat besar, ya, sehingga tidak mungkin bernilai 0 nantinya. Ya, ingat bahwa dasar alokasi kita adalah angka 0. Nah, karena B itu tidak boleh memegang tugas 1, maka di sini tidak boleh muncul angka 0. Bagaimana caranya? Ya, jadi angka 14 ini diganti dengan M. Ya, angka huruf M besar yang menunjukkan angka yang sangat besar. Ya, dikurangkan dengan angka berapapun, pokoknya dia nggak mungkin bernilai 0. Nah, setelah kita buat matriks biaya yang telah disesuaikan seperti ini, kalian lakukan lagi langkah-langkah awal tadi, langkah 1, 2, 3, dan seterusnya. Caranya misalkan pada waktu membuat opportunity cost matrix, ya, kita kan melihat ini ya, baris 1, 4 angka ini, yang terkecil kan 15, kurangkan ini dengan 15 semua, ketemunya kan ini. Ya, nah sekarang baris B itu tadinya ya semula 14-nya kan ada di sini ya sebagai biaya terkecil. Nah karena sekarang ini sudah menjadi M besar, maka biaya terkecilnya menjadi 16. Nah, berarti M ini dikurangi 16 ya tetap M. Karena M ini menunjukkan angka yang sangat besar tadi. 16 kurangi 16, 0. 21 kurangi 16, 5. 17 kurangi 16, 1. Nah, kemudian berbeda dengan yang C. Yang C ini angkanya ini. Angka yang terkecil kan 0. Karena semuanya dikurangi dengan 0, makanya angkanya kan tetap. Ya. Sedangkan yang D, ini angka terkecilnya adalah 16, semua kurangi dengan 16. Ya, ketemunya adalah ini. Oke, begitu seterusnya ya. Lakukan tes, ya. Ternyata setelah kita buat opportunity cost matrix, di setiap kolom dan di setiap baris kebetulan sudah muncul minimal 1 angka 0. Ya, berarti kita langsung tes, tidak perlu membuat total opportunity cost matrix-nya. Langsung tes, ternyata langsung optimal juga. Nah, kalau ketemu soal yang seperti ini enak ya. Tapi kan bejo-bejo, gitu kan. Jadi tidak usah melakukan revisi. Ya, tes ternyata sudah optimal karena sudah ada 4 garis merah, maka langsung bisa alokasi. Nah, ternyata biayanya lebih besar. Ya, ada selisih 2 ini. Kalau tadi kan tanpa adanya pemblokiran dan prioritas, biaya total 68. Kalau sekarang kan 70. Lah Bu, biaya kok malah besar. Kenapa? Nah,
kenapa ini justru dipilih menjadi sebuah kebijakan? Jadi sebuah kebijakan itu yang bagus adalah tidak hanya melihat dalam satu sisi saja, ya, tidak hanya melihat dari sisi profitnya saja. Ya, mungkin bagi pimpinan selisih biaya sebesar Rp2 tadi tidak menjadi masalah, ya, asal kondisi perusahaan itu lancar, ya. Kemudian ada sisi edukasinya. Jadi orang yang tadinya tidak jujur karena dia tidak diberi wewenang memegang uang, akhirnya dia terhindar dari dosa, misalkan seperti itu, ya. Jadi sebagai pimpinan itu kan harus berwawasan luas, ya, harus mempertimbangkan banyak hal. Oke. Nah, sebenarnya saya sudah selesai untuk masalah penugasan ini. Ini ada 2 soal yang harus kalian kerjakan ya. Dicoba dulu, nanti akan kita bahas minggu depan. Apabila ada pertanyaan, silakan bisa dikomunikasikan via WA Group. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.